Nah, oke. Ini yang akan kita bahas hari ini. Software effort dan atau cost estimation, kalau di bahasa Indonesia kan agak sulit karena sebenarnya effort itu usaha ya. Mungkin bahasa yang paling pas estimasi usaha pengembangan software gitu ya, atau estimasi biaya pengembangan software gitu ya. Ini nanti kalau sudah pada ikut atau ngikutin YouTube saya, ada beberapa yang sudah saya bahas di sana. Hari ini saya update, ada beberapa perkembangan berhubungan dengan ini gitu ya. Nama saya Romi Satriwahono, yang sering ikut kelas saya mungkin sudah kenal dengan saya. Jadi saya, sekarang umur saya 49 tahun berarti. Udah tua, makanya banyak generasi-generasi baru seperti Mas Karno yang lebih aktif bergerak kalau di Brandmatics gitu ya. Jadi saya dulu lulus SMA 93, setelah itu ikut program beasiswa Pak Habibie. Saya ke Jepang 10 tahun, pulang jadi PNS, dulu di LIPI tapi nggak kuat, akhirnya saya keluar di tahun 2006, terus mendirikan Brandmatics, neruskan perjuangan saya yang ilmukomputer.com, dulu kalau orang komputer kenal saya lewat ilmukomputer.com gitu ya. Major saya ketika saya kuliah, software engineering, lab saya dulu namanya Knowledge Based Software Engineering, karena kita software engineering yang menggunakan AI, makanya disebutnya KBSE dulu labnya. Saya lebih banyak di luar daripada di kampus. Sejak umur 20 tahun saya sudah part-time ke sana ke sini, termasuk saya kenal dunia agile segala macam itu karena saya dulu bekerja under supervisi langsung dari Ken Beck ketika di IBM Jepang, saya part-time di sana. Kemudian saya sempat juga di Slumbersea, part-time juga di sana jadi programmer, jadi Activision saya sempat juga di, mulai dari game tester sampai saya jadi programmer, sysadmin dan seterusnya itu kalau di Activision. Nah, saya pulang 2004 itu dalam kondisi saya sekolah iya, tapi separuh hidup saya di bisnis. Makanya ketika jadi PNS saya agak stresnya di culture yang saya harus diam. Saya disuruh rapat ke sana ke sini yang kadang rapatnya juga nggak jelas gitu kan. Akhirnya saya memutuskan keluar di tahun 2006. Nah, perusahaan kemudian saya spin off di tahun 2014. Ada Mas Karno, ada Mas Haris, dan seterusnya yang sudah gede-gede. Kemudian saya spin off bisnis supaya saham bisa saya berikan ke yang pejuang-pejuang saya generasi awal gitu ya. Makanya lahirlah kemudian Braindev. Jadi kalau sekarang kita project, kita banyak pakai Braindev. Tapi kalau untuk training, kita pakai Brainmatics gitu ya. Kaki kiri saya bisnis, kaki kanan saya akademisi. Saya masih ngajar di beberapa kampus. Saya masih advisory board juga di UGM. Saya masih reviewer juga di banyak jurnal Scopus Index yang berhubungan dengan software engineering, khususnya kayak di Springer itu ada software practice and experience, saya software quality assurance, software quality journal, Elsevier itu ada IST, information software technology dan seterusnya gitu ya. Nah, dari hasil beberapa hasil penelitian saya itu saya kemas dalam bentuk framework. Framework ini yang nanti kayak hari ini kita belajar ini software effort, kalau di dalam framework kita yang namanya integrated multidimensional eh, software engineering, itu software effort itu kita masukkan ke dalam IDSA, itu nama framework kita gitu ya. Dan ini kita implement di beberapa di banyak tempat. Jadi yang saya ceritakan ke Bapak Ibu sekalian, adik-adikku sekalian hari ini itu bukan hanya saya masukkan as apa namanya kajian akademik, bukan, ke paper buka juga, bukan hanya itu, tapi juga saya masukkan ke dalam IPR, saya urus untuk hak cipta, merek dan seterusnya. Terus kemudian kita implement di berbagai tempat gitu ya. Jadi kita ikut ngopeni tata kelola pengembangan software di Pertamina Group, terus kemudian di anak-anak perusahaannya PLN gitu ya. Terus kemudian juga di swasta juga banyak. Nah, itu nanti rangkuman gedenya dalam bentuk enterprise architecture, tapi ketika bahas application architecture, nah itu nanti di sana ada yang hari ini kita bahas gitu ya, termasuk ngitung cost gitu kan. Jadi ini
nggak hanya proven secara akademik, tapi juga proven di industri yang kita bahas hari ini, gitu ya. Jadi hanya ada tiga, tapi isinya banyak ini. Sebelum masuk ke cost estimation, saya jelasin dulu positioningnya. Position dari software effort estimation itu ada di mana gitu ya, supaya nanti nggak bingung. Loh, ini sebenarnya Pak saya lakukan pada saat apa sih sebenarnya gitu ya. Biar nggak bingung, saya bahas dulu. Yang pertama tentang konsep dan hukum dari software itu seperti apa gitu ya. Yang ini harusnya dipahami kalau di kementerian, lembaga, dan daerah gitu ya. Di Pemda itu Dinas Kominfo, terus kemudian Pusdatin, Pusdatik, Biro TI gitu ya. Konsep software ini harus dipahami dengan baik supaya nanti nggak keblinger ketika kita nyusun KAK, melelang pekerjaan, dan seterusnya gitu ya. Makanya saya jelasin dulu. Software concept and loss. Terus kemudian yang kedua, supaya clear bahwa cost estimation itu sebenarnya posisinya ada di mana. Nah, itu saya jelaskan juga tentang siklus sama metodologi gitu ya. Jadi siklus itu untuk memberi garis embarkasi bahwa cost estimasi yang kita lakukan itu sebenarnya di fase yang mana. Apakah fase planning atau analisis dan desain ataukah ketika implementasi dan seterusnya. Itu nanti yang kedua. Terus yang ketiga baru kemudian kita ngitung cost gitu ya. Nah, setelah itu kita nanti coba diskusi gitu ya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Software ini agak ngurusi software itu agak pelit. Pelik Bapak sekalian gitu ya. Agak rumit, agak kompleks karena eh, nanti kita akan melihat dari 50 hukum. Nah, ada 50 hukum di dunia software engineering yang harus kita pahami. Dan 50 hukum itu, hukum pertamanya mengatakan, Glass yang mengatakan bahwa penyebab utama kegagalan pengembangan software itu adalah kegagalan kita menangkap requirement gitu ya. Itu yang jadi hukum satu masuk ke dalam bukunya Andres 50 hukum di hukum yang pertama. Nah, kok ngomongin kegagalan tiba-tiba karena apa? Nah, ini karena ini. Jadi, kalau kita belajar bukunya Swalby IT Project Management atau Project Management ala PMBOK, atau mengikuti kajian-kajian yang dilakukan oleh Boston Consulting Group atau kemudian McKinsey, itu angkanya mirip-mirip gitu ya, bahwa bangun sistem teknologi informasi, proyek teknologi informasi gitu ya, atau transformasi digital, itu tingkat kegagalannya mencapai lebih dari 50% gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, McKinsey, kalau Standish Group, General Accounting Office, itu angkanya sekitar itu ya, 42%, 53%. Kajian Forbes mencapai 84% tingkat kegagalannya. McKinsey, Boston Consulting Group, KPMG, itu membawa punya data yang lebih dari itu 70 sampai 95% gitu ya. Saya tadinya mikir bahwa ini kayaknya enggak deh 95% gitu ya. Ini mosok ya kegagalan sampai 95%. Ternyata 95% itu adanya di Indonesia nanti kita lihat ya. Jadi adanya di Indonesia. Jadi yang disebut gagal itu enggak hanya oh di tengah jalan di-terminate, oh enggak, dibatalkan sebelum selesai itu salah satu kegagalan juga. Tapi ada kegagalan yang lain. Kalau di KLD, Kementerian Lembaga dan Pemerintahan Daerah, itu gagal itu belum bukan tidak berhasil dibangun, bukan. Sudah berhasil dibangun, tapi nggak ada manfaatnya karena nggak dipakai. Oh, gitu ya. Ini Bu Sri Mulyani men-state beberapa angka ya. Yang pertama disebut kita punya 400.000 aplikasi gitu ya. Dari 400.000 aplikasi itu ternyata yang dipakai hanya 27.000 aplikasi loh. Kita lihat nih Bapak Ustaz. Angka lain menyebut 24.000. Ini Bu Sri Mulyani nggak dapat angka yang pas sebenarnya berapa ya. Tapi kalau kita lihat di sini, yang masuk itemized di kementerian dan lembaga itu mencapai 400.000. Ternyata yang benar-benar dipakai gitu ya, itu hanya 5-10%-nya, ini bahkan 5% ya mungkin ya, 24.000. Dan ini pun, ini masih dianggap memboroskan anggaran karena apa? Nggak dipakai loh gitu Pak Ustaz. Nggak ada manfaatnya, nggak dipakai, nggak sesuai kebutuhan. Nah, ini yang tadi saya sebut. Kita perlu belajar hukum-hukum di dunia software engineering bahwa ternyata salah satu penyebab
kegagalan dari eh, implementasi software itu adalah requirement defisiensi. Jadi ceritanya Enders itu mengumpulkan ada 50 hukum. Ada 50 hukum yang berhubungan dengan dunia software engineering gitu ya, yang salah satunya nomor satunya adalah Glass Law ini, hukumnya si Glass. Requirement deficiencies and the prime source of project failures gitu ya. Jadi kegagalan project itu penyebab utamanya karena gagalnya kita memahami requirement sampai kemudian nggak hanya di-terminate di tengah jalan project software itu yang dianggap gagal, tapi karena nggak kita pakai. Kenapa nggak dipakai? Ya soalnya nggak ada manfaatnya untuk kita loh gitu. Makanya analisis kebutuhannya gagal, akhirnya kita merasa bahwa loh ini aku nggak butuh ini software-software seperti ini gitu ya. Ini satu hal yang perlu kita pahami. Nah, ada gium, ada anekdot betapa sulitnya bangun software digambarkan seperti ini gitu ya. Ketika customer itu menjelaskan ke Mas Karno gitu ya, Mas Karno sebagai project leader di sini, customer itu menjelaskannya seperti ini Bapak Iqbal. Oh, tolong buatkan seperti ini Mas Karno nih. Mas Karno sebagai project leader memahaminya seperti ini. Kok bisa salah paham? Bukan karena Mas Karno-nya nggak cerdas, tapi karena mungkin karena terlalu cerdas. Jadi saking cerdasnya Mas Karno, ini nggak mungkin mengikuti standar-standar yang ada. Ini nggak boleh secara keselamatan kerja misalkan loh. Peraturan-peraturan Mas Karno paham. Ini mungkin yang diminta bukan ayunan, tapi tempat duduk di bawah pohon ini lebih safety-nya lebih ada dan seterusnya. Mbak Vina sebagai sistem analis, dia tahu Mas Karno-nya salah ini. Waduh, bosku salah ini. Tapi dia nggak bisa ngelawan Mas Karno. Akhirnya ketika dia menganalisis gitu ya, ini kayaknya mintanya ayunan. Tapi Mas Karnonya kayaknya memahaminya kayak gini. Udah saya potong aja supaya bisa berayun. Loh. Jadi si sistem analisnya nggak mau diskusi panjang, debat panjang dengan project leadernya, pokoknya tak tak potong aja deh tengah jalan supaya bisa ngayun. Padahal permintaannya sebenarnya ayunan, gitu ya. Nah, ketika programmernya datang ke Mas Karno diceritain seperti ini, datang ke Mbak Vina diceritain seperti ini, sistem analis gitu ya, bingung, coding nggak selesai-selesai, loh gitu. Undang bisnis konsultan untuk menyelesaikan masalah ini. Apakah selesai masalahnya? Enggak. Bisnis konsultan itu big naratif, kita akan berikan yang terbaik, Bu, ke klien gitu ya, malah dikasih sofa. Nggak memecahkan masalah karena eh, kalau kena hujan ya brodol ini malahan kan gitu kan ditaruh di luar kan bukan itu permintaannya, needs-nya bukan itu. Nah, proyeknya nggak terdokumentasi dengan baik, dioperasikan gagal, software kayak gini dioperasikan ya pasti gagal gitu ya. Bagaimana customer di charge kayak buat roller coaster mahalnya setengah mati ketika ada masalah di telepon nggak ada yang ngangkat ini developernya gitu ya. Nah, apakah kesalahannya itu murni developer? Ternyata enggak. Ada kontribusi kesalahannya di user juga. Ternyata usernya itu, penggunanya itu butuhnya seperti ini. Butuhnya, needs-nya gitu ya. Tapi ceritanya seperti ini. Nah, ini yang disebut kegagalan kita atau developer membaca requirement yang sebenarnya butuhnya ini, tapi diceritakan seperti ini. Inilah yang membuat software itu disebut gagal. Makanya kenapa kok kita ngomongin metodologi pengembangan. Oh, kok ada apa namanya waterfall dulu, terus kemudian sistem versi, terus kemudian agile. Oh, notasi atau standar notasi untuk analisis dan desain. Dulu kita pakai DFD, masuk ke dulu pakai flowchart gitu ya, sebelum DFD bahkan, terus kemudian pakai UML. Kok beraneka ragam kayak gitu? Kita itu pengen usernya butuh seperti apa, kita gambarkan sesuai dengan keinginan dia. Makanya tantangan terbesar di dunia software engineering, ini ada di bukunya Ian Sommerville, ada di bukunya Roger Placement, buku-buku textbook tentang software engineering. Customer butuh seperti ini, dia mendapatkan seperti ini, meskipun nggak persis-persis banget dari sisi, oh ini apa namanya daunnya nggak serimbun yang diinginkan, tapi ini sudah mulai daunnya dekat dan seterusnya. Tapi secara fungsionalitas itu apa yang diinginkan oleh pengguna itu seperti yang dia dapatkan. Itu yang disebut software itu berhasil gitu ya. Nah, yang kedua, lihat ya. Jadi yang pertama tadi analisis requirement-nya atau kebutuhannya gagal. Yang kedua, ini masuk ke dalam
kajian-kajiannya, apa yang membuat transformasi digital itu gagal? Manusia. Sebenarnya kalau kita lihat bahwa kan manusia ini dimaknai bukan manusianya bodoh, bukan manusianya nggak paham gitu ya, atau kalau di Indonesia ini rame banget, semua orang bercerita tentang software tanpa dia punya background software engineering yang benar gitu ya. Semua orang bercerita menentukan budget atau cost dari pengembangan software, padahal ternyata dia lulusan sarjana ekonomi gitu ya misalkan ya, yang dia itu sebenarnya mungkin nggak punya kompetensi untuk menentukan suatu software itu kira-kira man sama mannya kira-kira sebaiknya berapa kan gitu ya, atau bahkan diminta untuk membuat sendiri standar padahal sudah ada Kelly Service, sudah ada Inkindo, sudah ada eh, Michael Page dan seterusnya itu standar-standar sudah ada, kenapa nggak ngikut itu aja? Nah, ini sebenarnya kurangnya pemahaman manusia ini karena kadang kita mempercayakan sebuah pekerjaan itu kepada orang yang nggak tepat dan orangnya juga nggak mau belajar gitu ya. Kalau kita lihat Bapak Islan, ini laporan-laporannya banyak banget ya bahwa disadari bahwa oh ternyata IT proses transformasi digital itu gagalnya selain faktor pertama tadi hukumnya Glass Law tadi hukumnya masih Glass, tapi juga karena faktor manusianya yang dia nggak terlalu paham dengan kondisi sendiri. Kenapa kok sampai nggak paham? Nah, ini kalau kita pakai buku teks yang benar ketika belajar software engineering, Bapak-Ibu sekalian, Ian Sommerville, Roger Page itu memasukkan ini ke dalam bab satu dari buku. Kita diajari untuk memahami sebenarnya software itu emang sama ya software dengan hardware. Nah, biasanya ini yang dibahas. Jadi yang pertama, Mas Lord, dalam sejarah peradaban teknik sipil, orang bangun bangunan itu nggak terlalu banyak perubahan signifikan kalau kita mau coba lihat dengan plan ya. Candi Borobudur itu dibangun dengan batu di atasnya kasih semen atau whatever apapun namanya di masa itu, bawahnya kasih semen. Itu di era sekarang sama. Mau pakai batu bata, mau pakai hebel, mau pakai batako, itu sama. Ini makna bahwa sebenarnya kompleksitas dari hardware itu relatif lebih rendah daripada software. Software itu bahwa sekalian 1920, 30, 40 gitu ya. Yang disebut software itu pakai punch card kita codingnya, bukan software yang kita pahami sekarang gitu ya. Kalau kita codingnya gaya kayak sekarang itu di era 1940 kita hidup, kasihan yang tukang jeglokin punch card itu salah-salah mulu gitu ya. Ketika dieksekusi nggak bisa kurang semikolon bro gitu kan. Kalau sekarang kita lagi ngedit kurang semikolon sudah ada tulisannya gitu ya. Apa namanya kurang semikolon gitu ya. IDE kita ngasih ini gitu ya. Dan kalau kita dianggap orang software itu kalau dianggap nyusun bangunan gitu ya. Kalau orang eh, apa teknik sipil itu batu bata disusun seperti ini gitu ya. Nggak pernah ada batu bata itu tukang batu itu meskipun dia lulusan SD atau nggak sekolah itu yang nyusun melintang seperti ini nggak ada. Pasti seperti ini gitu ya, atas kasih semen, bawah kasih semen gitu ya. Nih, nggak perlu sertifikasi apapun. Nah, kalau kita minta orang komputer itu bekerja gitu ya, dia akan ngomong gitu ya. Saya ngomong ke tim saya, tolong buatin mesin pencari aja di aplikasi yang sudah kita buat, nanti ada field untuk pencarian gitu ya. Itu tim saya di kepala mereka bukan segera membuat, enggak. Pertama, bahasa pemrograman apa yang sebaiknya saya pakai. Yang kedua, framework-nya apa, gitu ya. Oh, saya pakai PHP. Oh, framework-nya mau pakai CI atau Laravel. Ini Laravel yang versi berapa? Lo lihat ya. Terus nanti begitu coding, gayanya ada masing-masing. Belum masalah pencarian. Pencarian itu ada banyak, ada ratusan algoritma pencarian yang mau bisa kita pakai. Yang mana lo lihat nih? Jadi kalau diibaratkan kayak nyusun batu bata, orang komputer itu bisa bangun rumah dengan kayak gini juga bisa, dengan gini juga bisa, miring gini juga bisa, nggak pakai ini juga bisa, loh gitu, nggak pakai ini juga bisa. Nih, makanya disebutnya kompleksitas software itu jauh lebih tinggi daripada hardware karena parameternya dan fungsinya terlalu banyak kadang-kadang gitu ya. Nah, yang kedua, ngomongin SDM ini banyak salah kaprah juga gitu ya. Kita bangun rumah,
4 kali 3 mau renov rumah supaya nambahin kamar anak saya gitu ya. Saya ngomong ke developernya, Mas, saya nambah rumah gitu ya, nambah ruangan gitu ya. Oke Pak, bisa jadi berapa bulan? Oh ini 2 bulan Pak gitu ya. Nanti ada 5 orang tukang saya yang bekerja gitu ya. Bahkan saya tanya, Mas biayanya berapa gitu ya. Jadi dia tahu jumlah SDM dengan cepat, dia tahu biayanya berapa. Bapak pengen yang rendah, sedang atau mewah Pak gitu. Yang sedang aja, oh saya kalikan 4 juta aja Pak. Berarti karena ruangannya 4 kali 3, 12 kali 4 juta. Cepat dia ngitungnya, rupiahnya juga langsung keluar, orangnya juga langsung keluar gitu ya. Dan eh, sebulan kemudian nggak cepet ini. Terus saya komplain ke dia gitu ya. Oh dia ngomong, mohon maaf Pak, 5 orang ini kayaknya agak kurang gitu ya, karena beberapa sakit kemarin saya tambahin 10 orang, jadi total 15 orang. Apa yang terjadi kemudian? Eh, apa namanya 1,5 bulan langsung jadi gitu ya. Dari saya ingatkan tadi berarti tinggal 1, 2, 3 minggu dia langsung jadi selesai, masih dalam target hari yang kita inginkan gitu kan. Nih, itu kalau dunia hardware. Tapi kalau dunia software enggak. Kuantitas SDM tidak berhubungan dengan kualitas dan kecepatan kerja. Ini yang unik nih. Karena apa? Nah, lagi-lagi hukum. Sekali lagi ya, Bapak sekalian ya. Kenapa kajian-kajian terakhir menempatkan manusia harus paham? Karena ada banyak hukum yang kita pahami salah gitu ya. Jadi kita menganggap project manager dunia IT itu masih karakternya dianggap bahwa kalau saya tambahin orang itu pasti bisa langsung cepat selesai ketika project itu molor. Padahal ada hukum. Nah, hukum ke-36, Frederick Brooks yang ngomong. Nambahin orang di project yang telat, bikin project tambah telat. Adding manpower to lead project, make it later gitu ya, kata si Frederick Brooks. Nih kalau baca bukunya Frederick Brooks gitu ya, itu dia sajikan bahwa dia hitung jumlah komunikasi, resistensi, bahwa 5 orang yang dianggap gagal ini kalau ketambahan 10 orang gitu ya, itu dia punya resisten yang tinggi yang dia malah nggak membuat sukses 10 orang yang masuk ini gitu ya. Makanya sekali lagi, kalau 5 orang ngembangin software tim saya telat gitu ya, terus kemudian saya putuskan nambahin 10 orang, yang tadinya telatnya 2 bulan, ini malah setahun nggak jadi-jadi gitu ya. Kalau dalam dunia software ini pasti akan kadang kaget kalau project manager, loh kok saya tambahin kok. Ini kisah nyata ketika saya ngisi di satu perusahaan gitu ya, dengan programmer ada ribuan, Pak ini programmer saya goblok ini gitu ya. Telat gitu ya. Saya tambahin lima, lima, satu tim 5 orang, saya tambahin 10 orang karena telat gitu ya. Bukan malah cepat, tapi malah tambah lama gitu ya. Goblok banget ini programmer saya yang goblok. Sebenarnya bukan programmer yang goblok, sebenarnya manajernya karena nggak paham hukum ini. Nambahin orang di project yang telat, bikin project tambah telat. Nanti Frederick Brooks ini membawa fenomena gitu ya. Di bukunya dia cerita bahwa manusia bangun software itu kayak perempuan melahirkan. Jadi perempuan melahirkan itu butuh 9 bulan. Ketika kita estimasi 9 bulan gitu ya. Terus kemudian satu perempuan bisa melahirkan bayi dalam 9 bulan. Berarti kalau saya eh, eh, apa namanya? Saya tambahin orang jadi perempuannya 9, bayinya bisa lahir dalam 1 bulan dong. Lah, di bukunya Frederick Brooks bagus banget. Just because a woman can make a baby in 9 months, kata dia gitu ya. It does not follow that. Bukan berarti bahwa kalau saya kasih 9 perempuan, itu bayinya bisa lahir dalam 1 bulan. Loh, siapa yang mikir kayak gini nih? Kalau tak tambahin 9 orang, itu namanya project manager gitu ya. Ini ada gium nanti kemudian perkembangan dari bukunya Frederick Brooks ya. Programmer itu orang yang di kepalanya berpikir, kalau saya kasih 9 perempuan, bayinya bisa lahir dalam 1 bulan. Loh gitu. Marketing nanti lain lagi. Marketing itu bayi itu bisa lahir meskipun nggak ada laki-laki sama perempuan gitu ya. Makanya banyak buku tentang marketer is liar dan seterusnya gitu ya. Dia bisa ngomong ke sana ke sini, padahal kadang itu nggak bisa itu kan gitu ya. Ini makanya perjuangan kita di Brand Corp, Brand Brandmatics dan Brand Devs ini saya edukasi bener-bener marketing kita supaya kalau memang nggak bisa ya lu sebut nggak bisa gitu ya. Nggak sulit Pak, ini kondisinya seperti ini bla bla bla. Don't be evil, jangan jadi jahat, jangan nipu, jangan ngapusi. Nah, karena ini jadi ada gium nih. Marketing manager itu orang yang berpikir bayi itu bisa lahir meskipun nggak ada laki-laki dan perempuan. Orang yang ngurusi human resource gitu ya, yang membayar orang untuk bekerja gitu ya, di kepalanya lain lagi. Di kepalanya,
Asal dikasih waktu 9 bulan, nggak perlu manusia untuk melahirkan bayi manusia, itu cukup monyet aja juga bisa loh. Karena apa? Bayar monyetnya lebih murah daripada bayar manusia. Ini beberapa hal yang menarik ya. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian di sisi eh, orang IT yang mengembangkan sistem gitu ya, atau software gitu ya, produk ownernya cerita dan seterusnya gitu ya, kita jangan sakit hati juga ketika di bulan ketiga project dia bisa menanyakan pertanyaan yang sangat stupid menurut kita gitu ya. Dia nanti akan bertanya, Mas, mohon maaf, ini aku diingatkan, kenapa ya saya dulu butuh seperti ini? Oh, produk owner atau klien itu orang yang kadang lupa kenapa dia butuh bayi, loh gitu Bos. Jadi bayi itu softwarenya itu kadang dia lupa. Nah, ini karakter yang kedua, lihat ya. Ada lagi yang ketiga, software bug itu cacat software itu nggak kelihatan, cacat hardware itu kelihatan. Cacat hardware itu nggak dimaafkan, cacat software itu dimaafkan. Loh gitu Pak Ustaz. Coba kalau kita beli Samsung nih kayak gini, terus kemudian ujungnya ada nih kayak gini nih, kena apa namanya kebentur sesuatu lah. Kita nerima padahal itu dari box kita buka kok sudah ada kayak kebentur cacat itu kita komplain sampai kita apa namanya nggak percaya lagi dengan dia gitu ya. Tapi ketika kita pakai, bos kan, kita lagi pakai, gitu ya. Oh, loh kok macet ini? Ya udah saya restart aja. Kita ikhlaskan kalau software, tapi kalau hardware nggak pernah kita ikhlaskan gitu ya. Kita nyangkanya bahwa bug di software itu nggak terlalu banyak. Oh, salah, bos. Bug di software itu jauh lebih banyak karena dia nggak kelihatan. Satu orang programmer itu secara statistik menghasilkan 6.000 baris code setiap tahun rata-rata ya. Setiap 1.000 baris code itu pasti ada satu bug. Setiap 1.000 baris code minimal satu bug. Berarti programmer itu menghasilkan 6 bug dalam satu tahun itu gitu ya. Masalahnya, berapa jumlah programmer di dunia ini? Ada lebih dari 20 juta orang programmer di dunia ini, Bapak Ibu, berarti 20 kali 6, 120 juta bug yang ada di dunia ini. Loh kok chaos ya? Enggak, enggak semrawut hidup kita. Kok kayaknya nggak ada masalah karena ada 1.000 fitur di sini di handphone saya ini yang saya pakai cuman 10 fitur. Bugnya itu mungkin ada di fitur ke 101, 105, 204. Nggak kita pakai ya nggak ada masalah. Nah, bug itu bikin failure kalau diaktifasi. Nah, ini karakter yang berikutnya dari software. Makanya kalau kita belajar tentang software quality assurance di buku-buku teks, itu kelihatan banget software error atau bug itu dari grammatical bug sama logical bug gitu ya biasanya ya. Tapi bukan berarti terus bikin fault, bikin software itu nggak bisa kita pakai atau bahkan failure gitu ya, selama nggak diaktifasi loh. Makanya 1.000 fitur hanya saya pakai 10, bugnya ada di fitur ke 901, ya yang tetap saya jalankan gitu kan, nggak ada masalah gitu kan. Makanya software error tidak selalu bikin fault atau failure selama tidak diaktifasi. Makanya case-case kayak gini nih jadi terjadi gitu ya. Ada satu perusahaan, bukan kecap ini ya, PT ABC, XYZ atau ABC ini cuman apa namanya variabel aja. Memproduksi software yang ditanam dalam sebuah device. Nah, ada perusahaan PT ABC bikin software ditanam dalam device seperti ini. Salah satu fungsi yang terdapat pada software mematikan device secara otomatis kalau suhu ruangan di atas 30 derajat Celcius. Jadi kalau 30 derajat Celcius itu shutdown secara otomatis. Nah, programmer salah menulis logika. Ketika coding kan dia nulis nih, if suhu di atas 3, shutdown device gitu ya. Dia lagi nulis nih. Tadinya pengen nulis 30, tapi ketika dia ngomong if suhu lagi nulis gitu ya. If suhu di atas 3 mau mencet 0 ini tiba-tiba bosnya ngomong, rapat dulu gitu ya. Ini yang membuat sebenarnya programmer itu nggak boleh kena distract. Kalau mau meeting rapat itu yang diajak nanti sistem analis atau bisnis analisnya aja, jangan programmernya gitu ya. Jadi if suhu di atas 3 baru mencet 0 diajak rapat gitu ya. Setelah rapat makan gitu ya, balik lagi tadi sampai di mana ya? Oh iya, if suhu di atas 3 ya udah saya kasih kurung loh. Bug itu keluar gitu ya. Tapi
Error ini nggak pernah menyebabkan failure pada software. Perusahaan PT ABC ini sampai saat ini terkenal sebagai perusahaan yang memproduksi software tanpa bug. Loh kok iso? Kok bisa? Iya, bisa. Karena device ini yang dibuat oleh PT ABC ini dijualnya hanya di kutub selatan sana, yang nggak pernah mencapai 3 derajat Celcius gitu ya. Normal itu -15 gitu kan, misalkan kan dingin itu -60 loh gitu kan. Panas itu -5. Jadi nggak pernah mencapai 3 derajat Celcius apa namanya ini si si eh, device ini dan PT ABC itu dianggap bahwa lu perusahaan keren, padahal banyak bug yang ada di dalamnya. Tapi karena nggak teraktivasi, gitu kan. Nih. Dan ada keanehan-keanehan lain ini yang saya sering ceritakan di kelas ya. Dulu ketika saya kuliah 1995 masuk, cerita ini banyak diceritakan di mata kuliah software engineering. Ada perang Badar ini antara Mortensen sama Timberland Software. Jadi Mortensen itu mau bangun rumah sakit. Supaya bisa bangun rumah sakit, dia pengen melelang. Jadi dia pengen bikin software untuk pelelangan supplier untuk bangun rumah sakit. Nah, dia serahkan ke Timberland Software untuk bikin softwarenya. TS itu Timberland Software ya. Ternyata software sudah jadi dipakai untuk melelang. Itu ada logical bug. Memenangkan perusahaan yang bukan paling murah mengajukan proposal, tapi paling mahal kerugian mencapai 2 miliar US dollar, dibawalah si Timberland Software ini oleh Mortensen ke pengadilan. Pengadilan apakah memenangkan si Mortensen yang sudah rugi 2 miliar US dollar ini? Enggak, malah memenangkan Timberland Software. Lo kok bisa? Iya, end user license agreement Bapak Iwan gitu ya, di dalamnya itu ada disclaimer yang isinya mirip-mirip nih kayak Microsoft nih. Dia akan bercerita, software ini sudah kita kembangkan dengan sangat baik, standar internasional, testingnya juga intensif, dan seterusnya gitu ya. Tapi software ini kami jual dalam kondisi as is with all fault. Apa adanya dengan semua bug yang ada di dalamnya. Loh gitu. Semua resiko berhubungan dengan penggunaan itu adanya di Anda, bukan adanya di saya. Loh gitu, bukan adanya di developer. Jadi ketika hakim melihat ini, loh kan itu udah dijual Timberland Software dengan semua bug yang ada di dalamnya, bahkan sudah ditulis bahwa sebenarnya resiko nggak ada lagi ada di dia gitu ya. Ini beberapa hal yang unik di dunia software. Nah, pemahaman terhadap hukum tadi sudah saya sampaikan. Ini yang jadi kunci termasuk ketika di KLD gitu ya. Kalau sekarang di Kementerian Lembaga lagi rame ini Bapak Sekalian tentang arsitektur SPBE ya. SPBE itu Perpres 95, arsitektur SPBE 132 gitu ya. Kita nyangkanya bahwa konsep dari SPBE itu sekarang eh yang tadinya banyak 27.000 tadi kita buat supaya lebih kecil, kita buat lebih apa namanya ringkas, itu akan selesai masalahnya. Padahal enggak. PR berikutnya itu sebenarnya siklus ya. Jadi misalkan satu aplikasi Simak BMN misalkan, ini dikembangkan oleh Kementerian Keuangan, ini akan jadi aplikasi yang sifatnya umum dipakai semua kementerian. Tapi ternyata banyak bisnis proses yang nggak sesuai dengan ini. Lah, ini nanti mintanya ke siapa untuk merubahnya? Sistem request atau change request-nya minta ke siapa? Dan budget ini ada di mana? Itu yang nggak diatur. Jadi itu PR berikutnya, bom berikutnya yang akan muncul setelah eh, aplikasi itu kita kecilin, kita apa namanya sinergikan, harmonisasikan itu berikutnya. Nah, ini sebenarnya yang paling penting dari ini pemahaman terhadap apa yang terjadi fenomena-fenomena yang sudah menjadi hukum. Di dunia software engineering itu Bapak Ibu ada 50 hukum. Ini kalau lihat bukunya Andrews nanti dicari aja. 25 hipotesis, 12 conjectures gitu ya. Disebut hukum kalau evidence-nya sudah kuat, dia didukung teori-teori yang relevan di belakangnya dan ada diaplikasikan di lapangan itu gatok gitu ya, terbukti apa namanya evidence-nya sangat banyak. Tapi kalau hipotesis Bapak sekalian itu strong juga, tapi dia relatifnya jadi kalau yang hukum itu disebut sohih dan mutawatir gitu ya, sohih, perawinya banyak. Nah, kalau hipotesis ini kayak hadis-hadis, kalau kita belajar ilmu mustalah hadis ya hadis hasan lah gitu ya. Jadi dirawikan, tapi ternyata evidence-nya nggak banyak.
gitu ya. Nah, conjectures itu kabar gembira. Eh, utlubul ilmi walau bisin, gitu ya. Misalkan bahasanya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, gitu ya. Itu hadis riwayat At-Tirmizi yang dikatakan mursal atau lemah kadang-kadang, gitu ya. Nah, itu conjectures. Tapi masih bisa dipakai untuk kabar gembira, loh, gitu. Nanti kita lihat nih, mana yang masuk hukum, mana yang masuk hipotesis, mana yang masuk konjektur. Cuman ini kita bahas lain kali ya. Ada di YouTube saya juga nanti kalau pengen detail. Kita konsentrasi ke hukum. 50 hukum ini dikategorisasikan Andres mengikuti siklusnya. Ada yang berhubungan dengan analisis dan desain, construction, itu codingnya, implementationnya gitu ya, testing, evolusi, planning, human resource, teknologi. Hampir 70% dari semua hukum ini itu urusannya pemahaman atau terrelasi ke pemahaman manusianya gitu Pak Ustaz. Bukan toolsnya, bukan apapun gitu ya, tapi pemahaman manusianya. Makanya benar tadi yang disebut di depan, faktor yang penyebab utama kegagalan selain hukumnya satunya Glass tadi, pemahaman manusia yang lemah terhadap dunia software ini. Nanti kita lihat Pak Usman, saya berikan contoh-contohnya. Yang tadi tadi sudah nih, hukum pertama. Requirement deficiencies are the prime source of project failure. Sebab utama kegagalan software itu karena gagalnya kita menangkap requirement gitu ya. Beberapa hal lain misalkan kenapa kok sekarang ada model view controller kalau dulu disebutnya boundary control entity kok dipisah-pisah kayak gitu kenapa ini bikin rumit aja gitu ya. Software arsitekturnya agak sedikit rumit Bapak Ibu, tapi itu mempermudah kita ketika kita maintain gitu ya. Itu gara-gara hukumnya Dennert ini. Nih, separation of concern leads to standard arsitektur gitu ya. Makanya kemudian dari Dennert itu kemudian masuk ke Gang of Four. Gang of Four kemudian membuat gitu ya eh, desain pattern. Di dalam desain pattern itu nanti Bapak sekalian itu ada boundary control entity pattern yang di era 2000 ke atas disebut dengan model view controller. Nah, basisnya dari situ gitu ya. Ada satu lagi hukum ketika kita coding. Kapan satu kelas itu kita bentuk? Nah, Constantine Law itu Bapak sekalian gitu. Dia mengatakan struktur itu stabil kalau kohesinya strong. Kohesi itu antar variabel yang kita buat, antar metode yang kita buat, kohesinya strong, nggak banyak ketergantungan dengan kelas yang lain di luar. Nah, ini yang akan jadi kode yang struktur kode yang stabil. Hukumnya Konstantin ini kemudian dipakai di dunia politik juga. Kalau pengen republik ini kuat, stabil, gitu ya, kurangi ketergantungan dengan pihak lain, kohesi antara anak bangsanya ditingkatkan loh. Ini banyak dipakai sekarang pidato politik gitu ya. Terus kemudian beberapa hukum-hukum lain gitu ya. Hati-hati ketika kita coding ketika kuliah dulu gitu ya. Dan kita kemudian bikin startup bisnis yang software kita diakses oleh jutaan orang, itu cara codingnya beda, arsitektur infrastruktur dan arsitektur kodenya beda. Dreamer yang ngomong. Jalan di sistem yang kecil belum tentu jalan di sistem yang besar gitu ya. Terus kemudian eh, programmer itu nggak boleh ngetes kode yang dia buat sendiri. Nah, hukum 23 loh, lihat nih Bapak sekalian, yang menarik juga nih. Jadi pernah saya nangani satu kasus, Pak, kita bugnya kenapa banyak di tempat kita gitu ya. Di perusahaan lain, saya jadi konsultan waktu itu. Sudah dites, Pak. Sudah, itu testernya juga sudah ada. Yang ngetes siapa? Oh, yang ngetes ya si programmernya. Ah, nggak bisa. Manusia itu, Bapak kan, lemah ke dirinya sendiri, mengikhlaskan kesalahannya, tapi nggak pernah mengikhlaskan kesalahan orang lain. Kan, ya. Kalau disuruh ngeritik, wah tajam. Padahal dia nggak mau mengkritisi diri sendiri. Itu hukumnya Weinberg ini sebenarnya dekat dengan itu gitu ya. Programmer kalau disuruh ngetes kode yang dia buat sendiri dia ikhlaskan. Oh ini aku udah kemarin udah buat rumit ini, udah ini pasti bagus. Nah, tapi kalau orang lain yang ngetes enggak, dia nggak akan memaafkan gitu ya kesalahan itu. Programmer is unsuited to test his code gitu ya. Kenapa kok riset-riset saya tentang software defect prediction saya mau dalam 10 tahun terakhir ini saya lagi rame tentang itu nanti Bapak sekalian. Cara sekarang itu software testernya ngetes semuanya gitu ya, baik black box maupun white box, dites semuanya dari ujung ke ujung dan itu secara eh, apa namanya nggak efisien gitu ya. Nah, saya predik di mana bugnya itu ada, baru kemudian di sekitarnya pasti rame bug, kita konsentrasi yang tempat yang sudah kita predik. Loh,
Tapi kan bug itu nyebar, Pak. Oh, enggak. Nah, Pareto Zip Law. Hukumnya Pareto sama Zip. Dia ngomong, 80% bug itu ngumpul di 20% modul. Jadi bug itu terkumpul, kok, Iswan, gitu ya. Tidak tersebar secara merata, enggak, tapi terkumpul di satu tempat karena apa? Code is putri, kata para programmer ya. Kode itu puisi. Makanya ketika Mas Karno lagi coding, eh, modul satu minggu ini selesai dengan bahagia tanpa bug. Minggu depannya ternyata hari Minggu berantem sama istrinya gitu ya, padahal LDR gitu ya, garap modul 2 isinya bug semua gitu. Sampai hari Minggunya berbaikan sama istrinya, garap modul tiganya nggak ada bug. Jadi sebenarnya Bapak sekalian, kode itu bagi programmer kayak puisi gitu ya, yang dia garap. Kadang-kadang suasana hatinya menentukan. Makanya bug itu ngumpul di sedikit tempat, tidak tersebar secara merata gitu ya. Nah, ini yang tadi saya sebut, Bapak sekalian. Salah satu PR besar dari dunia software itu sebenarnya bukan pada saat pengembangan. Pengembangan itu rumit karena harus memahami requirement, tapi memaintainnya jauh lebih rumit. Biaya pengembangan itu besar, biaya memaintainnya jauh lebih besar gitu ya. Loh, nggak usah kita maintain, Pak. Software itu kita sudah kita buat ya sudah, kita nggak usah ini kan software kita sudah sempurna. Software that is used will be changed. Software itu kalau dipakai, Bapak Sekalian, semakin banyak dipakai, justru semakin banyak permintaan perubahan. Itu tanda bahwa software kita dipakai gitu ya. Jadi kalau ada yang programmer yang mengatakan bahwa oh, software saya keren Pak, saya sudah buat terus kemudian nggak ada lagi yang minta, keren dong berarti sempurna. Enggak keren. Itu softwaremu nggak dipakai lagi, makanya nggak ada yang minta perubahan. Makanya siklus ini yang jadi PR besar di dunia software engineering. Lehman ini jagoannya ini. Lemon satu, Lemon 2, Lemon 3 ini ngomongin tentang software evolution, ada lagi change request datang dan seterusnya untuk benerin, kita pilih. Dan kenapa change request itu datang terus kemudian nggak langsung kita benerin, kita tunggu dulu, kita listing dulu, kita grooming dulu, mana yang prioritas, mana yang enggak, gara-gara hukumnya Beasley-Moller. Si Beasley-Moller itu ngomong, kalau satu perubahan langsung kita edit gitu ya, perubahannya padahal kecil, itu error dan stasnya jauh lebih besar. Makanya bug laporan laporan change request itu kita kumpulin, ngubah satu modul itu lebih diutamakan daripada kita ngerubah sedikit-sedikit yang terlalu kecil karena apa? Error dan stasnya jauh lebih tinggi. Nah, ini beberapa hal ya. Adding manpower to lead project maker setter tadi yang saya sebut. Nih, hukum ke-36. Oh. Terus kemudian kenapa kok eh, saya berani gitu ya mendidik Mas Karno yang dulu lulusan SMA, pelan-pelan tak ajari bahwa kita sekolahkan ini sudah lulus S2 ini alhamdulillah gitu kan. Eh, saya kok yakin bahwa saya bisa mulai dari anak umur 18 tahun, hukumnya Doc Norman, hanya butuh 5.000 jam gitu ya. Asal orangnya punya attitude bagus gitu ya, kemauan yang keras, mau kerja keras, jujur, hanya butuh 5.000 jam untuk mendidik newbie jadi expert. Makanya di Brainmatics dan BrainCode ketika kita ngerekrut umur 18 tahun, ketika kita Sabtu Minggu kita kuliahkan gitu ya, itu sekitar semester 5 6 itu sudah mulai bisa nggarap project, sudah bisa kita kirim ke klien karena apa? Ya 5.000 jam itu kalau kita belajar seharinya itu 10 sampai eh, 14 jam itu ya terkejar lah sekitar eh, 2 sampai 3 tahun itu sudah mulai agak paham kondisi gitu ya. Nih, kenapa kok ISP itu ngeri atau kenapa bisnis jualan laptop PC itu ngeri-ngeri sedap, Pak Ustaz, gitu ya. Hukumnya Moore, hukumnya Cooper. Lihat ya. Price and performance of processor itu setengah setiap jadi separohnya setiap 18 bulan. Makanya ketika kita mulai bisnis perakitan PC kita harus ngitung. Ini dalam 1 tahun, dalam 6 bulan harus terjual ini part saya. Kalau enggak, soalnya tahun depan dia akan anjlok gitu ya. Nih, kenapa kok eh, apa namanya Telkom IndiHome ngos-ngosan nih Bapak sekalian gitu ya. 300.000 itu dapat 5 sampai 10 mega. Di satu sisi, My Republic misalkan dan seterusnya itu 300.000 Bapak sekalian dengan angka yang sama dia bisa dapat 100 sampai 300 Mbps loh. Kayak langit sama bumi gitu ya.
bandwidth itu harusnya double setiap 2,5 tahun. Makanya ini agak hati-hati. Kenapa kok Pak Romi jualannya arsitektur organisasi atau enterprise arsitektur, arsitektur aplikasi? Maurice Ferguson yang ngomong, architecture wins over technology. Dari mana datangnya bisnis startup yang investor datang, terus kemudian itu cara investor beli itu kayak transaksinya nggak ada gitu ya. Gojek, Grab itu transaksinya nggak ada di bawah, nggak menguntungkan gitu ya, dibandingkan dengan kok investor yakin. Nah, hukumnya Metcalfe. Jadi memvaluasi startup bisnis tuh pakai Metcalfe yang dimodifikasi sebenarnya. Metcalfe ngomong, the value of network increase with the square of its users gitu ya. Makanya kapan sebuah startup bisnis dihargai mahal ketika jumlah penggunanya banyak. Itu yang kemudian dikapitalisasi kayak kenapa kok WhatsApp dibeli Facebook dulu dengan 200 triliun misalkan gitu ya. Itu karena hitungan satu penggunanya dihitung 40 US dollar kalau nggak salah gitu ya. Jadi total jenderalnya mencapai 200 triliun gitu ya. Kapan ini selesai? Bubble-nya datang, itu yang di era sekarang disebut dengan tech winter is coming gitu ya. Mulai musim dinginnya startup bisnis mulai datang, sekarang pada di layoff gitu ya. Karena investor nggak mau lagi ngasih dana gitu ya, gara-gara bubble-nya sudah pecah. Nah, ini beberapa hal, beberapa hukum yang harusnya kita pahami untuk memahami software-nya sendiri. Nah, sekarang saya mulai meletakkan nih, loh, ini kan kita tadi mau belajar software effort estimation, itu kita letakkannya di mana? Nah, ini ceritanya gini nih. Alan Dennis ngomong di bukunya, Systems Analysis and Design. When does a project begin, kata dia? When someone sees an opportunity to create business value. Kapan project software itu dimulai? Bukan top down dari atas, bukan. Tapi ketika ada satu user, gitu ya, pengguna, dia melihat bahwa kalau saya bikin software ini lebih efisien deh, lebih cepat deh, lebih murah. Nah, orang itu di unit kerja apapun, nggak harus orang IT ini, Pak Usman. Bahkan mungkin memang bukan orang IT, kecuali unit IT yang butuh. Programmer minta supaya dibuatkan alat untuk memanage project. Nah, itu berarti kebutuhannya dari IT. Tapi marketing minta, jualan saya nggak laku, jualan CD musik nih misalkan, nggak laku lagi. Tolong dong kita mulai jual lewat internet. Nah, itu pasti dari marketing gitu ya, bukan dari orang IT. Nah, orang itu membuat sistem request itu di visibility analysis oleh orang IT bersama dengan yang minta tadi, product owner disebutnya kalau di era sekarang gitu ya. Analisis kelayakan atau visibility analysis atau visibility study dari sistem request yang dibuat. Setelah itu kalau layak dilanjut ke fase analisis dan desain, berarti proyeknya sudah pasti jalan, yuk kita analisis dan desain untuk membuat sistem spek. Nah, fase ini, Bapak sekalian, sistem request, visibility analysis, ngitung. Visibility analysis itu ada tiga, nanti ekonomik, teknikal, sama organisasi, dicek semuanya, gitu ya. Setelah dihitung layak, gitu. Nah, kelayakan ini ada technical visibility, yang menghitung kira-kira butuh berapa orang, butuh berapa bulan. Butuh berapa orang, butuh berapa bulan, nanti dikalikan dengan standar salary guide, dimasukkan ke dalam ekonomik. Gitu ya. Di ekonomi nanti dicek, kalau butuh modal 10 miliar, ternyata ROI-nya 20%, good, daripada saya simpan di obligasi yang 7%, gitu ya, atau bahkan tabungan atau deposito yang 4% dan 1%, mending kita investasikan IT karena nanti ROI-nya mencapai 20%. Nah, hitungan-hitungan ini yang sebenarnya masuk ke dalam pembahasan kita, software effort estimation itu dalam kerangka kita lagi mau visibility analysis. Nah, ini gambaran kecil di depan. Terus bangun software itu secara umum prosesnya kayak gimana? Nah, siklus pengembangan software. Dulu beda-beda. Kalau sekarang Rosenblatt, Tiley, Dennis, Valacek itu menggunakan, nanti kalau lihat bukunya persis ya Bapak sebenarnya, pakai PADI itu. Planning, Analysis, Design, Implementation. Makanya kayak tadi ya. When does a project begin? When someone sees an opportunity to create business value, kata si Alan Dennis. Siapa orang itu yang punya ide? Product owner. Kalau dulu kita sebut user, sekarang product owner membawa permintaan kebutuhan software atau sistem request atau perubahan software. Ini kalau siklusnya yang kedua datang, gitu ya, change request.
ke pengelola IT atau pengembang IT, whatever apapun namanya nanti ya. Bisa Biro TI, bisa Pusdatin, Pusat Data dan Informasi, dan seterusnya. Nanti orang IT diwakili sistem analis, gitu ya, atau di era sekarang disebut product manager, gitu ya, bersama product owner tadi, nyusun visibility analysis, gitu ya. Eh, ini disebut dengan planning. Makanya kalau ditanya, software effort estimation itu adanya di mana, fase apa? Planning. Ketika kita nyusun sistem proposal, kalau di KLD, di Kementerian Lembaga dan Daerah, ini kita pakai untuk membuat KAK, gitu ya. Proposal itu sebenarnya jadinya nanti KAK, KAK ini yang kita putuskan apakah swakelola atau kita lelang, kan gitu ya. Kalau kita lelang, berarti nanti mulai proses procurement dan seterusnya gitu ya. Nih, itu masuknya ke planning. Jadi sekali lagi, feasibility analysis termasuk technical feasibility yang ngitung main-man semaman, termasuk analisis ekonomi, itu masuknya ke fase planning. Nanti setelah layak, mulai dibangun, requirement gathering dilakukan, gitu ya, analisis dan desain itu deliverables-nya. Deliverables itu yang dalam kurung ini sistem spec. Atau nama lainnya terserah. Ada yang nyebut SRS, Software Requirement Specification, ada yang Product Requirement Design, ada yang Business Requirement Design, dan seterusnya lah. FSD dan seterusnya. Tapi intinya sistem speknya sudah jadi, serahkan ke programmer gitu ya untuk konstruksi, coding, testing gitu ya. Terus kemudian eh, technical writer merapikan semua dokumentasi, delivery, ini yang disebut dengan implementation. Setahun kemudian setelah dijalankan gitu ya, setelah change management selesai, dijalankan ini, muncul lagi permintaan ngikuti hukumnya Lehman tadi, software revolution tadi, software that issues will be changed gitu ya. Siklus kembali ke satu apabila ada permintaan perubahan atau update software yang digunakan disebut tidak sistem request tapi change request. Nah, siklus ini yang Bapak Ibu sekalian, ini saya coba rapikan, terus kemudian kita urus untuk merek dagang juga di hak cipta dan merek gitu ya. Kita sebut application development governance. Ini ada trainingnya kita khusus yang lengkap 5 hari berhubungan dengan ini. Kita sebut Integrated Multidimensional Software Engineering Framework gitu ya. Dan ini kita implement di berbagai tempat, tadi sudah saya sebut. Ada Pertamina, PLN, dan seterusnya. Jadi ketika bangun software itu, mulainya dari adanya software request, ya gitu kan. Di software request itu kita lihat, ini ada value-nya enggak? Gitu ya. Apakah software kita itu ngurangi cost atau meningkatkan produktivitas, dan seterusnya. Terus kemudian kalau siklus yang kedua berarti change request gitu ya. Terus kemudian kita visibility analysis layak atau enggak. Layak itu ada 3, kelayakan teknik, kelayakan ekonomi, kelayakan organisasi. Size estimation atau effort estimation kita masuk ke technical feasibility, tapi impact dari penghitungan itu masuknya ke economic feasibility yang kita hitung ROI sama BEP, namanya software proposal gitu ya. Software proposal ini oke layak, mulai kita analisis dan desain. Analisis itu behavioralnya, desain itu structuralnya. Makanya kalau kita ngomongin alur program kita jalannya kayak gimana, alur si software ini jalannya kayak gimana, itu adanya di analisis. Tapi kalau komposisi software ini adanya di desain. Sistem spek sudah selesai, coding, testing, rapikan dokumentasi, delivery. Delivery itu nggak hanya technical tapi juga eh, apa namanya, nyusun proses bisnisnya, perdirnya, peraturannya yang tentang penggunaan gitu ya. Nanti siklusnya balik lagi ke atas kalau ada permintaan baru. Nggak pengen nunggu permintaan, gampang. Di akhir tahun kita assess software-software yang dimiliki organisasi pakai ISO 25000 misalkan, gitu kan. Dijawab oleh user dan orang teknis, apakah layak kita maintain atau harus di terminate atau di replace atau di reassess gitu ya. Itu nanti kita putuskan sekaligus nunggu dari request baru mereka. Nah, masalah gimana siklus ini saya terapkan, pendekatan apa yang saya pakai, apakah saya nunggu P selesai baru ke A, selesai baru ke D, itu namanya waterfall gitu ya. Apakah modelnya dibuat dulu yang utama iteratif atau model adaptif, itu pilihan kita. Nanti setelah ini saya jelaskan gitu ya. Kalau ini ngomongin siklus gitu ya. Nah, ini yang tadi ya. Planning, sistem request kita buat gitu ya. Business value identifikasi tadi saya sebut ya di sini ya. Eh, Business value identifikasi. Nah, di sini itu ngurangi cost, meningkatkan
produktivitas atau meningkatkan profit itulah software gitu ya. Kita visibility analysis loh. Nanti seperti ini, technical, ekonomi sama organisasi ini untuk mempertegas saja. Contohnya seperti ini. Oh, kita pengen marketing butuh karena kita perusahaan jualan musik gitu ya. Kita kayaknya nggak bisa lagi kayak di Stara dulu, Bapak Ibu sekalian, nggak bisa lagi jualan di mall, yuk kita jualan lewat internet, kita sebut Musikpedia gitu ya. Needs-nya apa? Oh, dapat pelanggan, lebih efisien. Value-nya apa? Loh, ada tangible sama intangible, nanti kita tulis di sini, termasuk angkanya, harapannya bisa meningkatkan jualan sekian dan seterusnya, gitu ya. Software request ini, kalau di industri, Bapak Ibu sekalian, nggak saya buat eh, apa namanya free text kayak gini, tapi kita buat standar pakai dicentang-centang nanti, gitu ya, pakai platform enterprise architecture kalau ini, gitu ya, siklusnya kita jaga di sana. Oh, Musikpedia itu apakah meningkatkan pendapatan? Oh, iya, apakah mengurangi biaya operasional? Nggak terlalu. Apakah meningkatkan produktivitas? Ini harus jawab. Setelah itu diisikan di bawah, gitu ya. Terus fitur besarnya apa? Di beberapa industri yang kita bantu, menggambarkan fitur ini bahkan langsung dari product owner-nya, gitu ya. Fitur besarnya seperti apa, gitu ya. Terus kemudian kita visibility analysis layak atau enggak, gitu ya. Kalau gayanya bukunya Alan Dennis kayak gini, ini kita improve, kita pakai skala Likert juga 1 sampai 4 kayak tadi gitu ya. Technical feasibility, technical feasibility itu ada penghitungan ukuran project. Nah, man sama man disinilah kita hitung pakai software effort estimation tadi untuk menentukan berapa jumlah orang, berapa waktu yang dibutuhkan gitu ya. Nanti kita kalikan standar salary guide-nya gitu sebenarnya gitu ya. Nah, ekonomi, nih kelayakan ekonomi kita hitung. Tahun pertama ketika kita develop masih belum ada benefit, tapi tahun kedua sudah mulai ada benefit. Nanti kita hitung berapa ROI, berapa BEP gitu ya. Kalau ROI-nya good di atas bunga bank, bunga obligasi 26% is good lah, berarti ini layak kita bangun gitu ya. Eh, ini sudah kita otomatisasi kalau di industri Bapak Ibu kan gitu ya. Di KLD yang kita bantu juga sama gitu ya. Dan apa namanya organization visibility itu pengembangnya siapa supaya trackingnya ada. Jadi kita nggak meraba-raba ini dulu siapa yang bikin kok kayak gini. Oh ini timnya ada kok lengkap masih ada di arsitektur aplikasi kalau kita ngomongin enterprise arsitektur. Baru setelah layak, yuk kita bangun, mulailah analisis dan desain. Ini saya bahas juga di YouTube saya. Nanti kapan-kapan silahkan tengok ke sana. Ini yang disebut dengan siklus. Nah, kalau yang metodologi yang di atas ini cara kita menerapkan tahapan loh gitu. Cara kita menerapkan siklus tadi. Apakah atau pendekatan yang kita pakai untuk menerapkan siklus gitu ya. Ini namanya bebas ya. Kalau orang software engineering senengnya model proses. Kalau orang sistem analisis desain kayak bukunya Dennis itu pakainya metodologi. Kalau teman-teman yang di dunia agile nyebutnya framework. Ini sebenarnya nggak perlu di ramekan, ini juga bukan agama, siapa tahu nanti ada perubahan lagi gitu ya, nggak usah saling menyalahkan gitu ya, tapi intinya ini pendekatan yang kita pakai untuk menerapkan siklus tadi. Apakah P-nya selesai baru ke A, namanya structure design, contohnya waterfall, ataukah eh, yang utama dulu kita bikin yuk, kasih versi 1, nanti versi 2 phase development gitu ya. Apakah kita pengen siklus juga, tapi iterasinya pakai guideline khusus yang lebih adaptif. Nah, agile approach di dalamnya ada practice, XP sama Scrum gitu ya. Sekali lagi Bapak Ibu, 1997 sampai 2004 ketika saya di Jepang, saya dapat kesempatan under supervisi langsung dari Ken Beck itu yang bikin Extreme Programming gitu ya. Kalau di era sekarang lebih rame Scrum. Tapi sebenarnya kuncinya sama, dia modelnya adaptif. Kalau waterfall itu P tadi, P ya, selesai baru ke A, A selesai baru ke D, D selesai baru ke coding, testing, dan seterusnya. Ini gayanya waterfall, makanya disebut waterfall nggak bisa muter lagi ke atas gitu ya, secara cepat, meskipun sebenarnya bisa muter gitu ya. Tapi kalau sistem fase atau iteratif tadi, P selesai, kita buat yang utama-utama dulu yuk, gitu ya. Versi 1, muter lagi versi 2 gitu ya. Adaptif itu siklus juga muter kayak tadi, iteratif, tapi kita pilih berdasarkan cara menggrooming dari mana yang utama, mana yang enggak gitu ya. Itu banyak panduannya. Nah, panduan-panduan itu
Ken Beck membuat Extreme Programming, Ken Swaber, Jeff Sutherland membuat Scrum gitu ya. Sebenarnya seperti itu gitu ya. Jadi sprint satu selesai, oh ini sudah bisa nih dalam 1 bulan, 1 minggu sampai 1 bulan sprint itu, ini sudah terbentuk, sudah bisa login, registrasi, yuk eh, kita rilis ke Play Store, kita masuk ke sprint kedua, mana lagi yang prioritas dan seterusnya, gitu ya. Ini nanti silahkan cek di apa namanya YouTube sudah saya bahas gitu ya. Jadi guide guide seperti ini, Scrum punya Scrum Guide yang 20 halaman itu, nanti Extreme Programming juga punya sendiri gitu ya. Nah, konsepnya bahwa kalau gaya structure design itu nunggu semuanya, jadi software saya pengen buat software yang mengautomate tadi kayak gini. Oh ya udah, kita planning, analisis, desain sampai selesai ini 8 bulan kemudian. Tapi kalau Scrum, saya pengen buat seperti ini. Oh ya udah, barangnya sudah ada tapi fiturnya belum lengkap dulu gitu ya. Ini sprint satu kita konsentrasi nggarap tampilan luarnya, terus kemudian dia bisa login, dia bisa registrasi, bisa login, bisa mainkan musik tadi. Nah, yang lainnya belum nih gitu ya. Pembayaran juga belum. Yang penting bulan depan saya bisa ikut, kita bisa ikut pameran untuk jualan ini. Nah, kalau kita lihat Netflix generasi awal itu kan masih nggak seperti sekarang gitu ya. Kalau sekarang lebih bagus. Nah, model gaya pendekatannya yang digunakan beda. Terus apakah Scrum itu pasti lebih baik daripada eh, Waterfall? Enggak, tergantung 6 faktor ini. Ini nanti detailnya saya bahas di YouTube saya yang tentang analisis dan perancangan software ya Bapak sekalian. Konsepnya gini, requirement-nya sudah jelas. Ini sudah jelas banget dan kita nggak perlu ketemu tiap hari dengan dia karena posisinya juga jauh, agak rumit. User requirement-nya clear, gitu ya. Pakai waterfall nggak apa-apa. Tapi kalau nggak clear, jangan pakai waterfall. Sakit perut nanti, gitu ya. Mending pakai iteratif atau adaptif, gitu ya. Waktunya pendek, butuh dalam sebulan ini bisa seperti ini, jangan pakai waterfall. Nah, 6 faktor ini yang menentukan. Makanya Bapak Ibu sekalian kalau lihat, kita butuh sebuah software yang kita pengen SDM kita, profiling SDM kita, dan nanti divisi human resource itu bisa ngerekam, ubah, hapus, nampilkan data pegawai yang dimiliki dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau kayak gini Bapak Ibu sekalian, sudah clear, requirement-nya sudah jelas, pakai waterfall juga oke gitu ya. Toh SDM itu kantornya di Jakarta, developernya kantornya di Denpasar gitu ya. Tapi ini sudah clear gitu ya. Tapi ini waterfall oke. Tapi kalau modelnya kayak gini, Business Development Manager itu butuh DSS. DSS itu akan ngolah data menjadi pola pengetahuan. Masalahnya si Business Development Manager itu juga nggak ngerti, tapi dia bersedia all out masuk ke tim, tapi dia nggak ngerti ini bentuknya itu seperti apa, dia juga belum ngerti. Nah, kalau kayak gini itu pakai waterfall, sakit hati, sakit perut gitu ya, mending pakai sistem yang iteratif atau adaptif tadi, apapun lah nanti praktisnya boleh, mau pakai XP, mau pakai Kanban, mau pakai Scrum juga nggak ada masalah gitu ya. Nah, itu dia Pak Ustaz. Kira-kira posisi dari kenapa di mana kita menghitung effort. Nah, sekarang software effort estimation, kalau kita lihat dari semua literatur yang ada, itu saya klasifikasi gitu ya. Itu paling enggak sekarang ada 5 ini klasifikasi besarnya. Yang pertama itu pakai cara sederhana, disebut orang agak stupid, tapi sebenarnya ini make sense juga gitu ya. Kalau kita tergesa-gesa, pakai cycle distribution. Ini ngikuti bukunya Kepper Jones sama Alan Dennis ya. Jadi dia ngitung dari model padi. Nah, model padi itu yang ternyata planning 15% effortnya, analisis 20%, desain 30%, implementasi itu ternyata 30%. Jadi dari padi ini, karena fase-nya sekarang planning, berarti aktual time-nya kan planning sudah tahu. Dari situ semuanya tahu gitu ya. Sekali lagi, itu yang model pertama. Yang model kedua, Allen Albrecht yang bikin legend ini karena ada sertifikasinya, didukung banyak guru besar, profesor-profesor di Amerika, buku teksnya juga banyak, di dokumen-dokumen resmi official pemerintah Amerika sering nyebut FP, FP, FP itu function point. Size dari software ini adalah 5.000 FP. Nah, itu dibuat pertama kali oleh Allen Albrecht, udah diperbaiki berkali-kali gitu ya. Salah satu yang memperbaiki itu Gustav Karner yang nyusun PhD disertasinya, memperbaiki function point. Saya nggak pengen ngitung dari jumlah fungsi, setengah mati kalau saya ngitung jumlah fungsi. Saya pengen berangkatnya dari use case diagram, saya buat
aturan di use case diagram yang dibuat itu, kemudian disebut dengan use case point. Literatur ini, officially banyak ini, kementerian lembaga banyak pakai ini, tapi di industri lebih mudah pakai use case point karena analis start with use case diagram ya. Kalau lihat data-data yang terbaru kan seperti itu, makanya lebih nyaman mungkin use case point dan banyak tools yang sudah support use case point gitu ya. Tapi function point mudah cara ngitungnya, tapi yang sulit itu kalau kita disuruh ngecek berapa jumlah fungsi yang harus kita buat, itu kan kalau nggak mantan developer yang jadi sistem analis yang itu nggak bisa gitu. Nah, Scrum based method ini ada banyak gitu ya. Biasanya circle-nya ngitung per sprint nanti, makanya kalau di kita saya nggak pakai planning poker point per story yang agak sedikit asumsinya banyak. Saya tetap pakai use case point, nanti saya filter untuk sprint satu gitu ya, kita pakai ini gitu ya. Kalau saya lagi bimbing mahasiswa, yang saya lakukan karena riset itu improvement, saya mengimprove use case point atau saya pakai machine learning. Itu biasanya yang kita lakukan. Nanti lihat di Google aja yang publikasi-publikasi saya yang tentang software effort estimation ini gitu ya. Nah, saya ceritakan yang pertama. Tadi sudah saya sebut. Ini cara paling simple, nggak scientific banget, tapi daripada ngarang bebas, mending ini gitu ya. Dari riset yang dilakukan Kepper Jones di bukunya Software Engineering Economics, Bapak sekalian, sistem analisis dan desain di si Dennis itu planning itu ternyata makan 15%, analisis 20%, desain 35%. Jadi kalau kita hitung itu analisis dan desain beserta planning itu makan 70%. Coding testing itu hanya 30% gitu ya. Pertanyaannya, enggak kok Pak, saya codingnya butuh waktu lama. Soalnya nggak cuma coding, yang mau lakukan itu sekaligus analisis dan desain. Makanya tercampur di sana, akhirnya seolah-olah codingnya yang butuh waktu lama gitu ya. Nah, kalau planningnya sudah ketahuan nih, sekarang kan kita lagi planning nih, makan waktu 4 bulan, yang ngerjakan 2 orang. Dari sana kan langsung ini jadi aktual, rumusnya jadi langsung keluar gitu sebenarnya, gitu ya. Jadi planning time itu kan 0,15 kali overall time. Berarti kalau ditanya berapa overall time-nya, ya planning time bagi 0,15 langsung keluar kira-kira butuh berapa, waktunya butuh berapa apa bulan, dilakukan kira-kira berapa orang karena actual time-nya sudah clear gitu ya. Ini nggak perlu kita latih lah, gampang gitu ya. Nanti dicek aja slide. Nah, function point ini dia. Di industri jarang dipakai, tapi ini perlu tak ajarkan Bapak Islan karena ini jadi cikal bakal kenapa use case point itu ada gitu ya. Alan Albrecht itu dulu berasumsi bahwa size dari software itu bisa saya hitung pakai line of code. Tapi ternyata line of code itu nggak sama. Jumlah baris code itu nggak sama. Nggak sama maksudnya gimana? Kalau saya nulis Halo Jakarta di layar pakai PHP, itu bisa satu baris. Tapi kalau pakai Java, itu harus 5 baris. Saya harus buat kelasnya dulu, gitu ya. Public static void main-nya saya buat dulu, baru sistem out print line, misalkan gitu kan. Butuh 5, 4, 3 sampai 5. Nah, kalau ini satu, ini 5, berarti kalau satu fitur saja ada beda 4 baris code. Gimana kalau 1.000 fitur? Jadi nggak bisa jadi patokan line of code. Makanya Alain Lambrech melihat bahwa ini saya harus membuat model points yang kalau nimbang itu kayak kilogram itu, kita nimbang dimanapun sama. Nah, itu namanya function point. Baru dari function point diubah jadi person month, pakai rumus nanti Barry Beams, rumusnya Barry Beams, dari person month jadi months. Nah, si Alain Lambrech tadi mendeskripsikan bahwa fungsi-fungsi. Jadi kita ngitung fungsi ini, namanya function point, kita ngitung fungsi, berapa jumlah fungsi gitu ya. Fungsi-fungsi di software sistem yang kita kembangkan, itu kategorisasinya fungsi yang berhubungan dengan input, fungsi yang berhubungan dengan output, fungsi yang berhubungan dengan query, fungsi yang berhubungan dengan file, generation file misalkan, fungsi yang berhubungan dengan user interface, baik dari sistem pakai API atau manusia yang UI UX ke kita itu namanya program interface. Nanti berapa fungsi yang harus kita buat? Kalau fungsi yang dibuat itu dianggap mudah dibuat, itu low, sulit dibuat, high, ya sedang, itu medium. Nanti kita kalikan bobot. Bobot nggak usah diubah, itu bobotnya si Alan Albrecht gitu ya. Nah, contoh Musikpedia tadi, ternyata inputnya butuh 6 fungsi. Dari 6 fungsi itu 3 gampang dibuat, 2 sedang, 1 sulit. Saya kalikan bobot 23. Output.
19 fungsi berhubungan dengan output. Yang mudah 4, yang sedang 10, yang sulit 5. Nah, apa kelemahannya? Kelemahannya ngitung fungsi, Bapak sekalian, gitu ya. Karena kalau kita bukan nggak ada pengalaman di programmer yang intens, ini agak sulit gitu ya. Berapa jumlah fungsi yang harus kita buat gitu ya. Asumsinya terlalu tinggi. Tapi whatever apapun ya, dapat namanya TUFP, Total Unadjusted Function Point. Jadi function point yang belum di-adjust. 338. Nanti kita adjust. Adjustnya pakai apa? Namanya processing complexity. Software yang kita buat itu apakah pengen gampang di-maintain dalam arti apa namanya kalau ada perubahan programmernya bisa gak baca dengan baik gitu ya. Apakah pengen mudah dioperasikan? Apakah melibatkan komunikasi atau transaksi rate yang tinggi? Nah, itu kita jawab 0 sampai 3 nanti di sini. Konsepnya gini. Software semakin kompleks processingnya, semakin sulit dibuat. Software semakin mudah diinstal, semakin sulit dibuat loh gitu. Makanya ini bobotnya pasti naik di sini gitu ya. Musikpedia tadi. Oh, ternyata pakainya web. Data komunikasinya ternyata maksimal gitu ya. Distributed function, ada online data entry tapi nggak terlalu signifikan karena ini usernya mungkin nggak banyak. Total 7 nih, yang lain saya isikan 0 ya. 7 saya kalikan 0,01 untuk normalisasi, 7 tadi. Saya kalikan 0,01 untuk normalisasi, saya tambahkan adjusternya. Nah, 0,65 itu kalau softwarenya itu simple, 1 itu normal, 1,35 kompleks. Lagi-lagi asumsi ini, gitu ya. Yang bisa jawab si sistem analis ketika melihat sekelilingnya kira-kira kondisinya seperti apa gitu ya. Jadi kalau 0,01 rumus ya, dapat 0,72. 0,72 saya kalikan 338. Loh, 338 itu apa? TUFP yang di depan tadi. Nih TUFP. Jadi saya kalikan ini sekarang sudah adjusted. Makanya disebut total adjusted function point atau function point itu 243 tadi. Nah, 243 itu Bapak Iwan. Nanti kalau lihat Capper Jones, The Economic of Software Quality namanya gitu ya, bukunya. Itu dia ngasih patokan. Software-software yang disebut besar sekali, ERP gitu ya, perbankan, core banking segala macam itu di atas 100.000 function point. Nih, besar sekali. Kalau 10.000 sampai 100.000 itu besar, software-software besar. Nih, kayak e-commerce gitu ya, itu masuknya 10.000 sampai 100.000. 1.000 sampai 10.000 itu sedang, gitu ya. 100 sampai 1.000 itu kecil, di bawah 100 itu kecil sekali. Makanya kalau di sini tadi, oh, software saya tadi 243 masuknya sebenarnya software yang kecil kalau secara hitungan standar function point gitu ya. Ini untuk gambaran aja. Nah, belum selesai nih. Saya baru dapat FP. Saya harus konversi ke line of code. Line of code-nya relatif, betul. Konsepnya, Bapak Iwan, ini nanti ada tabelnya ya. Ada tabel. Nah, ada tabel yang kalau kita googling, searching aja dengan function point line of code conversion gitu juga oke. Nanti kita lihat di sini. Konsepnya gini, yang basisnya scripting, full scripting, prosedural itu biasanya di atas 100. Tapi kalau sudah OOP itu biasanya 50-an lah gitu ya. Tapi kalau yang Excel gitu misalkan ya, atau dia bisa visual programming itu biasanya sudah mulai 30 ke bawah. Nanti listingnya ada, misalkan tadi, saya pengen bangun Musikpedia tadi pakai Java. Berarti 55. Kalau di sini angka yang baru itu Java ya 53 sama ya, 53. Nah, ini tinggal saya kalikan aja. 243 saya kalikan 55 dapatnya 13.365 line of code. Nah, ini estimasi jumlah baris code yang akan kita buat. Itu 13.365. Sudah ketemu nih line of code-nya. Kita pakai rumusnya hukum apa namanya rumus formula yang dibuat oleh Barry Bims. Namanya COCOMO, COCOMO itu. Effort itu 1,4 kali thousand of line of code gitu ya, 1,4 kali thousand of line of code, jadi 13.365 bagi 1.000 kali 1,4 jadi 18,7 orang gitu ya. Apa namanya, jadi butuh 18,7 kalau saya turunkan ke bawah 18, kalau saya naikin pembulatan ke atas berarti 19 orang ya. 19 orang per bulan gitu ya yang dibutuhkan. Nah, berapa bulan developnya?
rumus lagi, Barry Beams lagi, gitu ya. 3 kali PM pangkat sepertiga. PM-nya tadi 18 orang. Saya kalikan, saya pangkatkan sepertiga, saya kalikan 3. Jadi dapat 8 bulan. Nih ya. Jadi Musikpedia tadi butuh 18 orang dikerjakan selama 8 bulan. Ini bukan kayak matematika yang bisa kita ini kan ya Bapak sekalian ya. Kita balik ya. Oh, saya adanya orangnya cuma 5 gitu ya. Terus waktunya kayak nggak bisa kayak gitu ya. Tapi justru lihat nih. Hukumnya Frederick Brooks tadi mengatakan adding manpower to lead project make it later. Nambahin orang di project yang telat bikin project tambah telat ya toh. Coba persenmannya kita tambahin, lo malah telat, waktunya memang jadi lama, gitu kan? Nih, ini namanya function point. Untuk contoh, Bos, ini contoh saya buat supaya gampang jelasinnya ya. Kita butuh aplikasi untuk job seeker, untuk pencari kerja, perusahaan membuka lowongan pekerjaan bisa ngisi, pencari kerjaan juga bisa searching, ngisi datanya dia. Sistem memungkinkan pencari kerja untuk menginput data kurikulum VT. Di sisi lain, yang perusahaannya itu bisa nginput data sama lowongan yang dia sediakan. Loh, lihat nih. Ini saya kasih warna ya. Biru itu input. Berarti kalau ngikutin apa namanya si Allen Albrecht tadi, input di sini. Nih, input di sini nih. Ini saya hitung teks analisis saja. Data kurikulum VT satu, nginput data perusahaan satu sama lowongan. Berarti ada 3 nih. Inputnya ada 3. Loh, gitu saya buat kayak gitu aja supaya gampang ya. Masing-masing satu fungsi gitu aja. Pencari kerja dapat melakukan pencarian. Loh, query ini, lowongan kerjaan satu, yang ini 2. Berarti 2. Fungsi yang kita buat 2. Yang warnanya hijau ini. Jadi nanti saya buat kayak gini. Input, output, query. Ini saya buat 3. Loh, query tadi 2. Bobotnya saya buat low semua aja supaya gampang. Ini anggap softwarenya sederhana gitu. Memproduksi laporan nih misalkan. 1, 2, 3, 4. Nih berarti memproduksi laporannya saya buat 4 reportnya. File itu ada 2 gitu ya. Dalam bentuk PDF, image, infografis. Berarti saya buat 2 gitu ya. Pakainya Java. Nah dari sini lihat nih. Gampang. Input yang warnanya biru tadi gitu ya. Itu 3 tadi ya. Saya kalikan 3 karena apa? Saya pengen semuanya low aja. Programmer saya pada pintar semuanya ini berarti saya anggap ini gampang dibuat. Low, saya buat bobotnya low semua, dapat 70 berarti. 70 saya jawab processing complexity tadi. Data communication nggak terlalu heavy gitu ya. Online data entry-nya ya cukup gitu ya. Online update-nya juga ada signifikan gitu ya. Saya operational easy ya, nggak terlalu easy-easy banget, nggak apa-apa untuk pengoperasiannya berarti 6. 6 saya kalikan 0,01, saya tambahkan 0,65, 0,71, 0,71 kali 70, 49,7. 49,7 itu saya kalikan 55 karena pakai Java tadi, 2.700 baris code-nya, effort-nya butuh 4 orang, 1,4 kali 2,7 gitu ya. Waktunya 3 kali 3,8 pangkat sepertiga berarti 4,6. Jadi kalau kita bulatkan ke atas, 4 orang dikerjakan selama 5 bulan. Oh, ini function point gitu, Mas. Nah, terus gimana kalau setelah ketemu dengan salary guide? Nah, tinggal dikalikan aja. Satu orang kita pengen gaji berapa. Loh, nanti bahwa fase planning itu 3 orang dikerjakan 1 bulan. Berarti 1 orangnya anggap 5 juta, berarti saya kalikan. Nah, totalnya langsung keluar, budgetnya langsung keluar. Gitu kan. Nah, itu yang pertama. Ada 1 orang anak muda di tahun 1993 gelisah. Wes nggak bisa ini kalau ngitung fungsi ini, stres kita. Kebetulan Ivar Jacobson membuat satu metode analisis dan desain namanya objectory. Use case diagram setelah era UML datang namanya use case diagram ini. Nah, saya pengen dari use case diagram ini saja kita kita hitung, bukan fungsi, fungsi mumet saya gitu ya. Tapi fitur-fitur besarnya kan sudah ketahuan dan ini sepakat Kenneth Kendall, Alan Dennis, Valacik, analis start with use case diagram di era sekarang. Makanya ini orang teman-teman yang bergerak di bidang agile gitu ya. Saya juga pegang sertifikasi bahwa Islam untuk PSM gitu ya. Itu user story itu kalau di perusahaan kita supaya lebih sistematis ya satu user story gitu ya. Saya buat seperti itu. Lebih gampang dipahaminya gitu ya. Makanya berangkatnya bisa dari sini ini sebenarnya.
Gimana cara ngitungnya? Use case diagramnya sudah saya buat nih, Musikpedia tadi. Terus kemudian Gustav Kanner tuh ngomong gini, kita hitung aktor sama use case-nya. Nah, ini aktor, ini use case. Use case itu aktornya do what, gitu ya. Fiturnya apa saja sistem ini itu digambarkan lewat use case ini. Nah, manusia, aktornya kalau manusia itu berarti kompleks karena saya harus membuat UI UX gitu ya kompleks. Tapi kalau aktornya itu sistem lain yang kita terkoneksinya pakai API itu zip simple atau easy satu. Kalau butuh protokol untuk komunikasi sendiri karena nggak API-nya nggak bagus gitu ya, atau nggak ada API-nya ya average. Kita nilai seperti itu nanti. Use case itu dinilai dari jumlah transaksi. Transaksi itu Bapak sekalian kita lihat dari usernya ngeklik, kalau kita pakai model model view controller, pendekatannya itu paling nggak sampai nyentuh controller biasanya. Tapi kalau perjalanan dari form ke form nggak kita hitung transaksi gitu ya. 1 sampai 3 transaksi itu paling rendah bobotnya 5, 4 sampai 7 10, lebih dari 7 15. Jadi ini contohnya kayak gini. Oh, pengunjung itu manusia. Saya kasih nilai 3. Bobot tadi kan kompleks kan dia kan, saya kasih nilai 3. Melakukan registrasi itu nanti kalau saya lihat dari alurnya, lo lihat alurnya, si pengunjung dia milih tombol registrasi, terus Musikpedianya nampilkan gitu ya alurnya, terus diisi, terus ngisi data. Nah ini perjalanan dari form ke form kayak gini nggak dihitung transaksi, transaksinya mulai dari sini dan ini hanya satu. Kalau satu berarti kembali ke tadi itu masuknya simple. Nah nanti saya isikan si apa namanya melakukan registrasi ini satu gitu nanti seperti itu. Nih ya. Nah, dari sini nanti kalau kita pakai tools kayak Spark System Bapak sekalian gitu ya. Kalau di tim saya pakai Spark System ini, pengunjung tinggal kita klik kanan properties kita isikan difficult gitu aja karena manusia dia. Tapi yang melakukan registrasi easy tadi gitu ya. Kita isikan easy, ini bukan difficult ya, ini salah ya. Ini easy. Nih. Terus kemudian nah, kita harus ngisi kayak processing complexity tadi di function point, kalau di sini ada dua. Technical complexity factor itu processing complexity tadi, persis sama, diubah sedikit sama si Gustav Karner. Satu lagi environmental complexity factor itu berhubungan dengan environment kita. Contoh, ini kita mau develop di AS400 pakai COBOL. Waduh, ini bakaran COBOL-COBOL ini. Difficulty of programming language-nya kita isi gitu ya. Object oriented experience-nya lemah misalkan, nanti kita isikan di sini. Kefamiliaran dengan alur proses atau development proses yang ada di sana gitu ya. Biasanya dia pakai waterfall karena embedded system bangunnya sekarang harus pakai Scrum. Nah, dia kefamiliarannya kurang, nanti kita isi. Itu namanya ECF. Satu lagi TCF itu persis seperti processing complexity-nya si Alain Lebrecht tadi kita isi, cuman bedanya ini 0 sampai 5. Ini juga 0 sampai 5. Bobotnya nggak usah kita ubah nanti. Nah, dari sini UUCP unadjusted itu UAW tambah UUCW. Nah, UAW itu apa? UAW itu yang ini tadi. Nah, UAW tambah UUCW ini, gitu ya. Itu namanya UUCP. Nanti setelah saya kalikan dengan ECF dan TCF, ini dia jadi UCP. Oh, gitu. UUCP kali TCF kali ECF. Jadi dia UCP kayak tadi persis lah, ini sebenarnya sama aja ya. Nah, dari sana langsung ketahuan. Jadi kalau kita pakai tools, kita nggak perlu pusing, kita bisa isi eh, apa namanya si TCF sama ECF-nya kita kasih nilai. Kalau mau pakai standar juga nggak usah diuprak-uprak, nggak apa-apa. Spark System dia nyiapin kita tools lebih mudah. Tapi sekali lagi Pak Usman, ini dihitung pakai Excel juga oke ya, nggak ada masalah ya. Jadi biasanya kalau untuk latihan ke mahasiswa atau staff saya di era awal, saya suruh ngitung pakai Excel dulu. Baru kalau setelah ini pakai tools nggak apa-apa gitu ya. Nah, dari sini misalkan kita ketemu nanti Musikpedia itu, klik include actor, saya reload, ketemu 92. Nih, 92 ini nanti ada PHM, person hour multiplier, itu ada dua, 20 sampai 28. Jadi anggap aja kalau risiko tinggi 28, kalau normalnya 20, saya kalikan aja. Anggap normal 20 kali 92, 1840 person hour ya. Satu hari kerja 8 jam, 1 bulan kerja 22 hari, Sabtu Minggu
libur kan. Berarti butuh 10 orang. Pakai rumus yang tadi, sudah ketemu orang, pengen waktu 3 kali PM pangkat sepertiga. Jadi dapatnya 6,56 bulan. Jadi Musikpedia itu dikerjakan 10 orang dalam waktu 6,5 bulan. Loh, gitu nanti. Sekali lagi, Pak Usman. Kalau kita pakai tools, kita bisa buat template seperti ini. Jadi ini template yang kita pakai di berbagai tempat ya, seperti tadi Bos, kan kayak klien kita di FIF, Astra Group itu, terus kemudian di Pertamina, di PLN Group dan seterusnya. Begitu sudah ketemu use case point tadi kan, use case point-nya di sini sudah ketemu nih, use case point sudah ketemu. Setelah itu kita tinggal cemplungkan ke technical feasibility, di sini ada, gitu ya. Terus kemudian nanti keluar 92 kita cemplungkan, sudah keluar. Mau alternatif yang 20 atau 28 dihitung semua. Mau alternatif kerja normal atau Sabtu masuk, satu harinya kerja, satu bulannya kerja 22 hari atau 26 bahkan kita hitung bisa, gitu ya. Dari sini keluar angka-angkanya, gitu ya. Nah, apakah bisa untuk ngitung yang skala besar? Bisa. Kita itu ngerjakan analisis dan desain arsitektur besar untuk banyak software, Pak Ustadz. Di INSW itu INSW generasi 2 yang dulu kita hitung gitu ya. Terus kemudian di OJK itu juga kita yang hitung sistem informasi eh, SIJK jasa konstruksi gitu ya, itu di UPR gitu ya. Terus kemudian ini AMDALNet yang di KLHK itu kita ngitung budgetingnya seperti ini sampai kemudian kita buatkan KAK untuk setiap modul-modul yang pengen kita buat. Jadi ngitung yang gede juga bisa nanti tinggal kita klik kanan kayak tadi, QA, report and metrics itu kalau di Spark System ya nanti keluar. Tapi sekali lagi, ini dihitung pakai Excel juga bisa. 1500, 1517 ini saya masukkan ke sini keluar. Oh, total ERP seperti INSW itu dikerjakan 172 orang, waktunya 1,5 bulan. Ini saya pakai ketika saya presentasi ke Bu Sri Mulyani pada era-era tahun 2016 ketika ngegolkan apa namanya sistem-sistem besar seperti ini gitu ya. Nah, software effort estimation itu sudah jadi riset trend di dunia software engineering gitu ya. Ini kalau yang nerusin S2 atau S3 di bidang software engineering, ini topik-topik yang trending ya, yang lagi banyak digarap orang gitu ya. Software defect prediction, software effort estimation itu yang pakai machine learning biasanya dua itu. Yang hari ini kita bahas software effort estimation. Makanya kalau saya bimbing mahasiswa gitu ya, saya biasanya apa namanya mengimprove. Nah, itu apa yang saya improve kalau nggak use case point atau saya pakai machine learning. Kalau use case point itu contohnya, oh fuzzy use case point gitu misalkan ya. Ini saya ngambil seperti Ocodex yang dia buat use case point yang dia simplifikasi gitu ya. Atau nanti pakai machine learning yang lain lah. Nah, seperti itu secara umum. Nah, terus loh ini cost-nya belum ketemu dong. Nah, cost-nya gampang bos. Ada standar salary guide kayak Inkindo, terus kemudian Michael Page, terus kemudian Kelly Service gitu ya. Terus yang terbaru itu ada Job Street Salary Guide, itu tinggal dikalikan aja gitu ya. Tinggal dikalikan ke sana, tapi kita sudah ketemu Menman sama Man kan tadi kan. Nih, kita sudah ketemu Menman sama Man tadi loh. Menman sama Mannya ketemu. Nah, Gustav Karner, Alain Albrecht itu tidak menentukan role sebaiknya apa PM-nya berapa enggak. Dia hanya ngitung jumlah orang. Nanti kita sendiri yang mendefine role-nya secara umumnya seperti apa gitu ya. Jadi standar salary guide itu bahwa misalkan kita pakai Inkindo ini. Nanti ada pelelangan internasional itu berapa standarnya, pelelangan nasional berapa. Nanti kalau S1 lulus pengalaman 4 tahun berarti dia 57 juta masih bisa dapat gitu ya. Nah, nanti itu yang kita masukkan. Kalau kita untuk yang internasional, kalau yang nasional fresh graduate S1 baru 2 tahun pengalaman, 1 tahun itu 24 juta, berarti nanti kita bisa hitung nanti. Kalau butuhnya 5 orang, berarti sebulannya berapa dan seterusnya gitu ya. Ini yang biasa kita hitung. Nah, penghitungan ini gitu ya, termasuk sistem spek yang kita buat itu saya masukkan ke dalam KAK loh gitu nih strateginya. Kalau yang KLD ya Bapak ya. Jadi ini saya pakai untuk kemarin juga ngisi tentang apa namanya
metode pengembangan KAK untuk yang sistem informasi dan software ya kalau di KLD ya. Jadi yang sudah kita susun tadi, apa yang masuk di KAK? Planning sama analisis biasanya. Dari PADI itu planning sama analisis masuk, makanya saya buat seperti ini. Seperti biasa ini model-model KAK, kerangka acuan kerja yang biasa itu, latar belakang, tujuan, dasar hukum, dan seterusnya. Requirement-nya saya masukkan sini, use case diagramnya seperti apa. Nah, nanti si peserta lelang itu saya suruh ngitung sendiri kira-kira apa namanya berapa harga yang mau tawarkan gitu. Jadi pagunya nggak usah ditetapkan nggak apa-apa, tapi jumlah orang fiturnya apa saja, jumlah orangnya kita tetapkan itu sudah lebih dari cukup gitu ya. Jadi functional non functional requirement gitu ya. eh, Termasuk kita pengen tata kelolanya seperti apa gitu ya. Saya pengen setahun tetap maintenance-nya didampingi dan role-nya seperti ini. Role ini yang nanti kita tentukan bahwa project manager itu tolong S1 misalkan gitu, S2 ilmu komputer, sistem informasi dan informatika, jumlah orangnya satu, dia kerjanya 5 bulan. Terus kemudian si sistem analis, nah ini yang kita tetapkan basisnya dari role yang ada di sini. Kalau kita pengen sederhana kayak gini, good. Ya berarti kayak gini tinggal kita hitung aja. Tapi kalau kita pengen lebih, oh software saya, apa namanya software saya besar ini. Nah, nanti Bapak Islan bisa cek yang YouTube saya tentang 7 tren profesi itu, bagaimana produk IT itu dikembangkan gitu ya. Oh, jualan CD musik nggak laku nih gitu ya. Undang bisnis analis, dia nyarankan jangan ke mall lagi Pak, kita bikin aplikasi aja. Yuk bikin aplikasi, sistem analis, bikin arsitekturnya, di era sekarang namanya product manager. Nah, kalau kita mau pakai role kayak gini juga oke ya. Sebelah kiri ini namanya product management, sistem arsitekturnya jadi, sistem speknya jadi, gitu ya. Paling nggak P sama A, kalau ini kementerian berarti dilelang, gitu kan. Nanti mulai dikerjakan, loh di sebelah kanan itu software engineering, nama bidangnya, nama orangnya software engineer, gitu ya. Terus kemudian, oh ternyata saya butuh data analis. Nah, karena software saya pengen saya buat seperti Netflix, yang dia bisa memberi kita rekomendasi. Nah, saya butuh data scientist yang sebelah kiri, gitu ya. Softwarenya jadi, butuh diinstal. Saya butuh network infrastructure dan security untuk menjamin infrastruktur, kehandalan infrastruktur dan keamanan, gitu ya. Saya ini sudah jalan, kita operate. Ternyata technical support butuh. Ini nanti sertifikasinya kayak ITSM, ITIL itu ada di sana. Ini namanya service operation gitu ya. Software ini pengen diaudit, juga nanti ada auditor gitu ya. Apakah selaras dengan arsitekturalnya, dengan visi misi, saya pengen enterprise arsitektur atau arsitektur aplikasinya rapi, enterprise architect, IT governance di sebelah kanan gitu ya. Dan siapa yang menceritakan semuanya ini di kampus? Namanya dosen gitu ya, dan peneliti, ini namanya computing research. Ini kalau kita pengen detail-detail dari role ini kita masukkan juga oke, nggak ada masalah gitu ya. Cuman kalau mau yang sederhana ya kayak tadi ya, paling nggak ya. Butuh sistem analis berapa, programmer, butuh software tester, butuh untuk technical writer-nya berapa, itu juga oke, nggak ada masalah. Ini yang ini nanti silakan ikuti yang 7 tren profesi di computing di YouTube saya. Termasuk ini jadi backbone kategorikal di brandmatics.com itu pakai kategori training seperti ini. Setelah selesai masukin ke schedule gitu aja, gitu kan. Jadi keluar tadi butuh 5 bulan ya, berarti sampai bulan kelima. Lo lihat ya. Deliverables-nya apa kita masukkan ke sana. Modul 1, modul 2, modul 3 misalkan seperti itu juga oke. Nah, jadi kalau KLD siap dilelang, kalau di sama di BUMN atau swasta juga kalau mau dilelang berarti siap dilelang tapi kerangka acuan kerjanya sudah clear. That's all, Bapak Ibu sekalian, adik-adikku sekalian yang bisa tak sampaikan hari ini, mudah-mudahan memberi gambaran dan ada beberapa keping-keping yang lebih detail tadi saya masukkan ke YouTube saya ya, nanti bisa lihat di YouTube saya karena nggak sempat saya ceritakan semuanya, tapi kayak masuk misalkan tentang analisis dan desainnya kayak gimana toh, oh di sana. Arsitektur enterprise itu seperti apa, oh di sana. Data science, oh 7 tren profesi yang tadi diceritakan tuh detailnya ada lagi yang di sana. Mungkin itu dulu dari saya. Saya kembalikan ke siapa ke ini Mas Karno atau Mbak Vina. Saya tutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.